Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita lanjut saja. Pada pagi menjelang siang ini kita diajak oleh Pak Heri, ya, kita semua atas nama sekolah, karena Pak Heri ini dari bulan Januari Oktober sampai nanti sekitar bulan September mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak. Nah, pada pagi hari ini Pak Heri akan menyampaikan materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu bahwa ya, sampai tahun 2024, ini sampai tahun 2024, Bapak Ibu BNS dan B3K yang punya keinginan untuk menjadi kepala sekolah harus mengikuti ini, harus mengikuti program. Karena mulai tahun 2022 ini tingkat calon kepala sekolah itu tidak ada lagi. Yang akan diangkat menjadi kepala sekolah adalah guru penggerak yang sudah lulus seleksi, kemudian mengikuti diklat dan dapat sertifikat, dan itu yang diprioritaskan. Ya. Maka saya berharap kepada Bapak Ibu, terutama yang BNS, ya, kalau ada kesempatan untuk ikut guru penggerak itu bagi yang usianya sudah memenuhi syarat. Bapak Ibu, Pak Heri ini merupakan apa namanya ya, penggerak pertama, jadi peserta pertama dari SMA kita menjadi guru penggerak di antara 10 yang dari Oku Timur. Nah, 8 di Oku Timur ini kepala sekolah itu 2025 hampir habis, karena 2022 ini banyak yang pensiun, 2023, 2024 sampai 2025. Maka yang akan diangkat menjadi kepala sekolah adalah guru-guru penggerak yang punya sertifikat, kemudian guru-guru calon-calon kepala sekolah yang masih ada SKS seperti saya, ya. Namanya Pak Heri 9 bulan, dulu cuma 3 bulan ditambah tugas yang buat laporan mungkin setinggi pokok A2 ini. Nah, itulah Pak Heri. Jadi saya berharap kalau ada angkatan berikutnya atau angkatan 7 atau angkatan 8, karena dari angkatan 6 sudah selesai, aku lihat tidak ada jalan Oku Timur. Bapak Ibu ikutlah, ya. Kalau saya hanya sekedar menghimbau, mengarahkan, karena rasa-rasanya tidak mungkin kalau Bapak Ibu yang masih muda itu tidak mungkin rasa-rasanya harus pensiun jadi guru, ya. Paling tidak ada sejarah hidup saya pensiun pernah jadi kepala sekolah, itu Bapak. Jadi saya memberikan semangat kepada Bapak Ibu, silakan berkarir, silakan bekerja, ikutilah kalau ada program guru penggerak. Saya mendukung kegiatan itu, jangan hanya Pak Heri sendiri. Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat silakan diikuti, karena kita sudah ada gurunya Pak Heri. Nanti pun kalau dari sekolah penggerak kita, Pak Heri sudah tahu, karena antara guru penggerak dan sekolah penggerak itu tidak begitu banyak beda. Kemudian Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan Nasional, ya, yang lain pada tahun-tahun pada salah apa, bukunya 9. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara itu, ya itu
Hanya kadang-kadang prinsip beliau ini dengan situasi dan kondisi dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat. Jadi nanti Pak Heri sendiri akan menjelaskan Bapak Ibu yang penting kita ikuti. Terima kasih Pak Heri Haidul ya. Yang jelas saya ini bukan Pak Heri saja, masuk Bapak Ibu guru yang lain kalau mau dari guru mitra mumpung. Dan ada apa namanya, tidak ada penduduk tidak hubungi susah ya. Terima kasih atas segala perhatian. Yang jelas Pak Heri silakan ya, kami guru-guru mendukung kegiatan Pak Heri. Semoga sampai bulan September nanti tamat dan dapat sertifikat, kemudian diangkat dari kepala sekolah menggantikan senior-senior yang sudah mendekati pensiun dalam 2-3 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan oleh Bapak Heri Prianto, SPD, waktunya saya persilakan untuk Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Negeri 1 Tangguh, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kawan-kawan Bapak Ibu guru semuanya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan materi sosialisasi modul 1 guru penggerak Kemenaker 4. Mohon izin juga kepada kawan-kawan guru semuanya ya. Dan mohon keikhlasannya untuk mendengarkan materi ini supaya ada refresh bagi kita terhadap pendidikan atau profesi kita sebagai guru yang sudah kita jalani. Jadi Bapak Ibu, kami sebagai calon guru penggerak angkatan 4 mendapat tugas dari P4TK Matematika, dalam hal ini perpanjangan dari Kemendikbud, bahwa kami diminta untuk melakukan pembahasan atau sosialisasi modul 1 guru penggerak angkatan 4. Modul 1 itu terbagi menjadi 4. Ada modul 11, 12, 13, 14. Modul 1 yang terdiri dari 4 modul itu kita jalani selama Oktober, November, Desember. Kemarin disampaikan oleh pihak P4TK penyelenggara bahwa yang wajib disampaikan adalah modul 11 dan modul 14. Modul 11-nya adalah pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 14-nya adalah budaya positif sekolah. Saya mohon Bapak Ibu semuanya berkenan ada di tempat ini sampai dengan acara ini selesai. Yang pertama, tujuan program guru penggerak. Yang pertama, program guru penggerak bertujuan untuk menyiapkan para pemimpin pendidikan Indonesia masa depan yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Holistik itu tentu artinya menyeluruh, aktif dan proaktif dalam mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, menjadi menyiapkan para pemimpin pendidikan di masa depan dari program guru penggerak, kemudian aktif dan proaktif mengembangkan guru di sekitarnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Salah satunya tentu seperti ini. Nanti juga mungkin ada kolaborasi yang lain, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, tujuan besar dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbud adalah untuk mewujudkan murid kita menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Apa itu isinya nanti akan kita bahas. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD yang paling kita kenal secara umum adalah 3 ini Bapak Ibu ya, yang menjadi jiwa pendidikan nasional. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Magyo Mangunkarso, dan Tuturi Handa Yani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya di depan memberi teladan atau contoh.
Marjo Mangunkarso di tengah membangun semangat prakarsa dan ide, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan, arahan, dan nasihat. Kita sebagai guru, tiga-tiganya ini harus kita usahakan dapat kita terapkan kepada murid-murid kita. Kita di depan murid-murid kita memberi teladan dan contoh. Kita juga bagi murid-murid kita juga berada di tengah, membangun semangat dari para murid, memberi prakarsa, memberi ide kepada murid-murid kita, dan kita juga berada di belakang kadang-kadang untuk memberi dorongan, arahan, dan nasihat. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau on-the-wise adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau opvoeding, bahasa Belanda ini, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, pengajaran dan pendidikan itu dibedakan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Lebih spesifiknya, pengajaran adalah bagian proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Proses-proses kita memberi keterampilan matematika, proses kita memberi keterampilan bahasa, fisika, kimia, geografi dan sebagainya, itu adalah bagian dari pengajaran. Sehingga siswa memiliki kemampuan terhadap yang kita ajarkan, skill yang berguna untuk kecakapan hidup anak tersebut. Sedangkan pendidikan itu lebih besar, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai secara pribadi maupun anggota masyarakat. Kata kuncinya adalah tuntunan, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru ini posisinya menuntut, bukan mendikte ya, menuntut terhadap kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jadi anak-anak murid kita itu bukan lembar kosong, Bapak Ibu, tapi mereka sudah punya kekuatan kodrat yang kita sebagai guru bertugas untuk menguatkan kodrat itu atau menebalkan kodrat-kodrat tersebut. Nah, ini tugas besar kita sebenarnya adalah itu. Bagaimana kita memahami kemampuan kodrat yang dimiliki anak atau kemampuan spesial yang dibawa sejak lahir oleh anak, dan kita menguatkannya, menebalkannya. Selanjutnya adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, ini pemikiran Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga pendidikan atau sekolah itu tidak boleh terlepas dari nilai-nilai luhur budaya dalam masyarakat. Dan di situ bahasanya adalah persemaian. Persemaian itu berarti ada proses penumbuhan, ya. Ada proses penumbuhan, bukan keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Kita semua harus sepakat bahwa dengan pendidikan itu adalah kunci untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi sekolah ini harus memberi ruang kepada para siswa untuk bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan tentu misalnya saling menghargai, saling menghormati, kemudian tekosliru dan sebagainya. Dasar-dasar pendidikan. Kak Hadir menjelaskan bahwa tujuan pendidikan
kepercayaan kepada anak supaya mereka selamat dan bahagia setinggi-tingginya, baik sebagai pribadinya dan juga sebagai anggota masyarakat atau bagian dari bangsa negara Indonesia. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Nah ini Bapak Ibu, perlu kita pahami, pendidik atau guru itu sebenarnya hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak sudah memiliki gurakan-gurakan kodrat dan kita menumbuhkan kekuatan kodrat tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lanjut, dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, keahlian mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Ini bahasa istilahnya metafor ya, sebuah perumpamaan atau metafor. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan atau sekolahan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Nah ini metafor yang sangat bagus menurut saya untuk menggambarkan kita sebagai guru adalah tukang kebun atau Pak Tani, murid adalah biji yang akan ditanam, kemudian sekolahan adalah sebagai lahan tempat menanamnya. Jika Pak Tani tadi merawat kebunnya dengan baik, jika lahannya dikelola dengan baik, maka walaupun biji jagung yang ditanam tidak terlalu baik, maka dia memungkinkan untuk dapat tumbuh menjadi lebih baik. Apalagi kalau biji jagungnya itu adalah kualitas yang baik, maka ketika dia ditanam pada media kebun yang bagus, dirawat oleh Pak Tani dengan sebaik-baiknya, maka tentu biji jagung tadi akan tumbuh sangat optimal. Nah, metafora ini bagi saya cukup berkesan ya, cukup berkesan bagi saya. Mungkin kita akan berpikir kalau ada biji jagung yang baik, kemudian tumbuhnya tidak baik, berarti kesalahannya di mana? Apakah Pak Taninya kurang merawat atau medianya yang kurang bagus? Nah ini menjadi sesuatu yang refleksi bagi kita semua, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi-potensi dari murid-murid kita. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengaliran dari cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Nah ini refleksi bagi kita semua. Meskipun bibitnya baik, kalau ditanam di tempat yang gersang, Pak Taninya tidak merawat dengan baik, biji jagung itu mungkin tumbuh, tapi tidak akan optimal, bahkan bisa jadi akan lanjut sebelum berkembang. Ada dua kata kunci kita sebagai guru. Yang pertama adalah menuntun, yang kedua adalah menjadi pamong. Pamong itu kalau bahasa Jawanya dalam kata kerjanya mungkin ngemong ya, ngemong. Jadi kita dengan murid itu sebenarnya dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah menuntun, yang kedua adalah ngomong. Tentu kita dapat menafsirkan itu dalam keseharian kita sebagai seorang pendidik. Ini tugas yang perlu kita lakukan, bagaimana siswa itu menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Maksudnya adalah bagaimana siswa itu menemukan
situasi belajar yang benar-benar tepat dengan psikologisnya, dengan masa pertumbuhan anak, bukan pembelajaran yang tidak tepat pada kondisi anak, baik secara psikologisnya maupun dalam tahapan psikologinya. Selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi dalam kita memandang murid-murid kita, dalam kita mendidik murid-murid kita, Bapak Ibu harus memperhatikan dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu bagaimana? Siswa yang lahir di Bintang 2 dengan siswa yang lahir di Jakarta, tentu mereka akan memiliki perbedaan kehidupan, perbedaan perilaku sosial, yang dimana keadaan sosial di lingkungannya itu juga akan memberinya ilmu. Kita tentu akan berbeda mendidik anak Bintang 2, Sumberjaya misalnya dan sekitarnya, dengan anak yang di Batu Raja atau anak yang di Palembang, karena setiap anak memiliki kodrat alam, di mana dia lahir, di mana dia tumbuh dan berkembang, yang dari situ anak sudah belajar, sudah menyerap tentang macam-macam lingkungannya. Sedangkan kodrat zaman adalah kodrat zaman di mana kita berada, utamanya sekarang ini kita berada di abad 21. Tentu berbeda Bapak Ibu, ketika kita masih SD, saya masih SD tahun 87, 90-an, dengan bagaimana siswa kita sekarang yang sudah di tahun 2020-an. Nah itu berbeda. Artinya kita akan menyiapkan anak-anak kita untuk bersaing 10 tahun ke depan, bukan di masa kita dulu. Nah seperti itu. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan kita dulu ketika menjadi murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Jadi Bapak Ibu, kaitan budi pekerti dengan yang selama ini kita pahami kognitif, afektif, psikomotor itu juga berhubungan. Jadi budi pekerti itu perpaduan antara cipta atau kognitif, kemampuan intelektual, kemudian karsa atau afektif. Cuman karsa ini atau afektif ini tidak hanya sebatas sikap ya Bapak Ibu, tapi juga kemauan, semangat, ide, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam konteks pendidikan di level sekolah, guru harus berpihak pada murid, membantu proses berkembangnya kekuatan kodrat murid, mengaplikasikan merdeka belajar, menumbuhkan budi pekerti yang luhur, dan menumbuhkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, agenda besar kita dalam konteks pendidikan di level sekolah, di antaranya yang pertama, guru harus berpihak
Yang kedua, membantu proses berkembangnya kekuatan program murid, mengaplikasikan Merdeka Belajar, menumbuhkan budi pekerti yang luhur, menumbuhkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Relevansi pemikiran Kahari dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini adalah perlunya teladan dan tuntunan guru dalam memfasilitasi siswa untuk menjadi murid dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang terbangun utuh ke 6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi kedua adalah mandiri. Dimensi ketiga bergotong royong. Dimensi keempat berkebinekaan global. 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Ada penjelasan singkat. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 unsur. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu elemen kuncinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi kawan-kawan, mungkin ini istilah yang agak baru bagi kita, bahwa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen kuncinya. Tidak hanya guru agama, tidak juga guru-guru yang lain harus menanamkan ini pada murid kita. Akhlak beragama, akhlak secara pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Berkebinekaan global, itu elemen kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga, gotong royong. Elemen kuncinya adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kita sudah menerapkan sebagian di antaranya, misalnya dalam pembersihan lingkungan sekolah tiap hari, tiap pagi hari. Itu tentu di situ ada kolaborasi, di situ ada kepedulian, dan kita juga ada berbagi. 4. Mandiri. Elemen kuncinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, kemudian regulasi diri. Bernalar kritis, itu elemen kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin menanamkan proses nalar kritis dalam siswa-siswa, maka elemen kunci yang harus kita pahami dalam tahapannya adalah bagaimana kita mengarahkan siswa itu memperoleh dan memproses informasi, kemudian menganalisanya. Jadi memperoleh informasi atau gagasan dulu, kemudian analisa dan evaluasinya, kemudian refleksi pemikiran, kemudian aksi nyatanya atau pengambilan keputusan. Yang keenam adalah kreatif. Elemen kuncinya adalah menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Jadi kreatif itu 2, menghasilkan gagasan yang orisinil, bukan plagiat, dan menghasilkan karya yang orisinil. Kahari menjelaskan pendidikan itu menuntun laku dan kodrat anak. Tugas guru adalah menuntun, membimbing, menjadi amo, menjadi fasilitator bagi muridnya. Setiap murid memiliki kodrat alaminya masing-masing. Mereka memiliki kelebihan, bakat, dan keunikannya masing-masing. Melalui penerapan Merdeka Belajar, peran dan kiprah guru sebagai garda terdepan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sangat dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu, kementerian ini memahami sebenarnya bahwa kita guru ini adalah pasukan terdepan dalam menciptakan murid-murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena tentu mereka yang membuat kurikulum
kita yang mengeksekusi di lapangan. Makanya sekarang semua program didekatkan kepada guru, langsung menyentuh kepada gurunya secara langsung, karena kita adalah garda terdepan dalam mewujudkan murid-murid yang baik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 5 nilai dari guru penggerak adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, kata kunci kami adalah yang selalu disampaikan adalah berpihak pada murid. Mungkin kita banyak bertanya, apa ini berpihak pada murid? Apakah kita saat tidak berpihak pada murid? Saya mengikuti program guru penggerak, kemudian mendalami filosofi pemikiran yang dari Watara. Yang saya rasakan utamanya saya menjadi lebih sabar kepada murid-murid. Saya menjadi lebih sabar, lebih telaten. Saya mengakui mungkin dulu kurang sabar dan kurang telaten, tapi setelah kita belajar itu ada perubahan secara psikologis. Mungkin anak-anak juga agak merasa sekarang jadi lebih slow secara emosi gitu ya. Karena berpihak pada murid itu kan berarti ya kita melaksanakan pembelajaran yang bisa menyesuaikan murid, tetapi tidak kebablasan ya, tapi harus masih berjalur, tapi ada sedikit mengikuti alur dari posisi murid. 5 peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran itu bisa di kelas, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Makanya kan ada dikasih amanat lemban untuk seperti ini, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah ini Bapak Ibu, selain berpihak pada murid, juga diminta untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Maka mulai hari ini, mulai besok, mari kita berefleksi bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mewujudkan kepemimpinan murid. 4 kompetensi guru penggerak yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran dan memimpin manajemen sekolah. Nah ini mungkin yang sesuai Permendikbud yang baru, bahwa kepala sekolah diplotkan nanti dari guru penggerak, karena kita ada kompetensi memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, dan memimpin pengembangan sekolah. Mungkin dari itu materi-materi pokoknya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai guru ini harus memiliki visi. Pentingnya visi bagi guru. Dalam usaha seorang guru untuk mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila, maka guru harus visioner, memiliki visi yang jelas, yaitu visi terhadap murid. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan strategi pengajaran dan prakarsa perubahan. Ketika bicara tentang visi kita sebagai seorang guru, maka harus melibatkan murid di dalam visi tersebut. Mari kita ingat lagi bahwa sebagai seorang guru, mendidik bukan sekedar pekerjaan administrasi. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen kertas saja. Mendidik juga tidak hanya berbicara tentang waktu sekarang. Sasaran pekerjaan kita adalah seorang manusia. Target pekerjaan kita adalah pertumbuhan seorang manusia. Sedangkan hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Karenanya memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi guru. Murid seperti apa yang Bapak Ibu harapkan terwujud pada mereka di masa depan. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan
menurut saya cukup dalam ya kata-kata ini, bahwa tugas kita itu bukan hanya tugas administrasi Bapak Ibu, bukan dokumen, bukan hanya dokumen, tapi tugas kita adalah mendidik manusia, dan pekerjaan kita akan terlihat saat manusia murid kita itu berkarya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, maka sebenarnya itulah hasil didikan kita di situ. Bukan ketika anak kelas 12 kita nyatakan lulus dapat ijazah berarti itu hasil dari pendidikan kita. Tapi 5 tahun ke depan jadi apa murid kita, maka itulah hasil kerja keras kita sebagai seorang guru. Untuk itu kita sebagai guru harus punya visi. Kita mau membantu murid kita menjadi apa? Salah satu contoh yang saya buat, menjadi pribadi profesional, pribadi mandiri dan profesional di bidangnya. Harapan kita tentu murid-murid kita itu menjadi anak-anak yang mandiri, yang cakap, profesional di bidangnya. Termasuk anak-anak kita juga begitu. Menjadi pribadi yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian cinta tanah air dan membinakan luar. Yang terakhir, mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Visi menjadi guru penggerak yang dapat mewujudkan murid berkarakter profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi kodrat alam dan kodrat syariat. Nah Bapak Ibu, ini tadi sosialisasi modul 1 ya, tentang filosofi dan pemikiran yang ada di Dewantara, refleksi budaya positif sekolah. Ini selalu kami dikaitkan ya dengan pemikiran yang ada di Dewantara, bahwa pendidikan itu menuntun dan membimbing, guru menuntun sesuai dengan kodrat murid, kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga harus ditunjang dengan lingkungan sekolah yang dapat menumbuhkan budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid itu dapat mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita yang menggunakan paradigma stimulus respon. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita dalam mendisiplinkan siswa itu ternyata menggunakan cara berpikir atau paradigma stimulus respon. Apa artinya? Ketika ada aksi, kita reaksi. Tapi kita jarang sekali berpikir lebih dalam tentang cara kita yang selama ini kita gunakan. Ini ada paparan dalam teori kontrol untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat
sang guru untuk berusaha. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita dalam mendisiplinkan siswa itu menggunakan pemahaman bahwa kita bisa mengontrol murid, tapi secara teori tidak bisa. Karena sejatinya tidak bisa kita itu mengontrol orang lain. Kalau murid itu bisa dikontrol, itu pilihan dia memang sedang mau dikontrol, dan itu pilihan yang terpaksa dia pilih. Termasuk bujukan, kita membujuk siswa itu juga bagian dari bentuk kontrol, dan itu tidak akan bisa permanen. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah ini Bapak Ibu, kita dalam materi ini diminta berpikir ulang apakah cara kita dalam menangani siswa, utamanya mendisiplinkan itu sudah benar atau belum? Tentunya belum ya. Kalau kita merasa benar berarti sudah mentok level kita. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan oleh orang dewasa dianggap dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Perilaku memaksa itu tidak akan efektif, Bapak Ibu. Kita menumbuhkan kebiasaan baik kepada anak kita, kepada orang lain dengan cara memaksa, itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Artinya tidak menumbuhkan kesadaran diri. KHD menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin sendiri. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau siswa belum bisa menumbuhkan disiplin secara pribadi, disitulah maka guru akan berperan mendisiplinkan siswa, namun harus dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga kedisiplinannya itu karena mengacu sebuah nilai-nilai dalam dirinya, bukan karena terpaksaan. Nah ini Bapak Ibu, 3 alasan motivasi perilaku manusia. Setiap perbuatan kita itu sebenarnya adalah usaha untuk ada motivasinya. Motivasinya apa ini? 3 alasan motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, misalnya kita berangkat kerja setiap hari, kalau motivasi kita itu untuk menghindari hukuman atau menghindari tidak nyaman karena dikritik atau karena diingatkan, maka itu motivasi yang nomor 1, motivasi yang paling rendah. Untuk mendapatkan imbalan nomor 2, motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Jika kita melakukan sesuatu tujuannya mendapat imbalan atau penghargaan, maka itu motivasi yang level 2. Nah yang terbaik adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Catatan motivasi nomor 3
yang mereka percaya. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di modul 2 tadi ada kata-kata dari Pak Heri bahwa pendidik atau guru itu berpihak pada murid. Kemudian di modul 1 entah itu filosofi atau apa, sekolah pendidikan ini adalah murid itu bagaikan benih, sekolah adalah lahan, dan guru adalah petani atau pengurus. Ya, saya katakan gini Pak Heri, kita tidak tahu bibit-bibit yang kita tanam di sini seperti apa kondisinya. Bagaimana kalau kita menemukan bibit kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal di bulan dulu itu kita harus selalu berpihak pada yang lain untuk mengatasi hal yang seperti itu. Gimana ya? Terima kasih. Kita sebagai guru dalam setiap makalah atau materi tentang perbaikan kinerja guru, maka yang dituntut pertama adalah perbaikan kinerja tentunya. Yang pertama adalah kita sebagai guru tadi bagaimana, kemudian aturan sekolah bagaimana, pembiasaan kedisiplinan bagaimana. Tetapi paling tidak Bapak Ibu, kalau kita berpihak pada murid, maka kita akan menjadi lebih berusaha memahami psikologi murid, Pak. Baik. Seperti yang saya bilang tadi, setelah menjadi mengikuti pembelajaran guru penggerak ini, saya menjadi lebih sabar, kemudian berusaha ngomong dengan anak-anak, tetapi tetap harus sesuai dengan jalur dan koridor yang ditentukan. Nanti Pak Paino di materi ini, maka kita akan diberi panduan bagaimana untuk mendisiplinkan siswa dengan lebih baik. Jadi kita coba lanjut dulu Bapak Ibu. Budaya positif kelanjutannya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini termasuk kita. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan utama manusia yang pertama adalah kebutuhan survival, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan topan, dan kekuasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita di kelas ada siswa kita yang ribut, nah itu sebenarnya siswa ribut itu sudah memenuhi kebutuhan alaminya. Kebutuhan alaminya apa? Mungkin dia jahil dengan tawannya, karena saya senang kalau dia kalau dia itu lucu ekspresi marahnya, berarti dia sedang mencari kebutuhan kesenangan. Ada siswa yang mungkin bosan, dia teriak-teriak, nah itu sedang memenuhi kebebasan atau freedom-nya. Ada juga yang siswa itu dengan gurunya selalu minta diperhatikan, ya. Kadang-kadang dia bertingkah itu ingin diperhatikan. Berarti anak ini mengalami krisis cinta dan kasih sayang. Kalau
siswa kita itu tidak disiplin, itu kan ada alasannya. Alasannya memenuhi motivasi kita, kan? Kalau kita mengetahui motivasinya, maka lebih mudah bagi kita untuk mencarikan jalan keluarnya. Tapi kalau kita tidak berusaha memahami kebutuhan siswa itu apa, maka akan sulit bagi kita untuk menganalisa bagaimana kelanjutan dalam penanganan tersebut. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. 1, penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kita lanjut walaupun hujan, semoga tidak mengganggu kita. Yang pertama adalah guru yang berposisi sebagai penghukum atau guru yang memposisikan diri sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini berarti guru tipe penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai, kamu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini Bapak Ibu kita diminta berefleksi, di manakah posisi kita atau kemampuan kita saat ini? Apakah sebagai penghukum? Yang kedua, guru yang bertipe pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar akan dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Seringkali kita mendisiplinkan murid itu dengan membuat agar murid merasa bersalah, ya kan? Entah dengan bahasa yang saya contohkan di situ atau dengan bahasa kita sendiri. Tapi sebenarnya itu akan berefek tidak baik, Bapak Ibu. Apa efeknya? Orang akan merasa bersalah atau rendah diri, kemudian mereka memiliki citra yang buruk terhadap dirinya, merasa tidak berharga, merasa mengecewakan orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Hal yang lain adalah murid akan menurut pada guru tertentu dan bergantung pada guru tertentu dan
monitor berawal dari continuous respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, dalam posisi kita guru sebagai monitor atau pemantau, kita mungkin di sekolah ini banyak berposisi seperti itu. Kamu terlambat, AKP-nya berapa? Nah, itu monitor. Nah, yang ketiga adalah posisi manajer. Dan Bapak Ibu, ini adalah posisi yang terbaik, posisi yang paling baik. Posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau murid kita salah, melakukan kesalahan, maka cara terbaiknya adalah melakukan restitusi. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi membutuhkan korban, tetapi juga membutuhkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi itu memperbaiki hubungan, restitusi itu tawaran, restitusi itu penguatan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian ada juga ketiga restitusi. Contoh dialog penanganan kedisiplinan siswa dengan guru berposisi sebagai manajer. Guru berposisi sebagai manajer bagi murid itu ciri-cirinya ada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Ini ada dialognya, misalnya yang jadi guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah utama agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya akan usahaku untuk memperbaiki diri. Nah, pertanyaannya bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Mungkin kita tidak percaya, oh Pak itu nanti alasan aja Pak, besok masih lagi gitu. Mungkin kita akan berkata begitu atau berpikir begitu ya, tapi kita coba dan kita pahamkan kepada siswa bahwa disinilah guru perlu kemampuan. Di sini guru perlu kemampuan. Kemampuannya apa? Yang pertama, murid menyadari kesalahannya. Murid dapat membuat komitmen perbaikan ke depan. Yang kedua, yang ketiga adalah bagaimana murid melakukan sebuah rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Bapak dan Ibu guru, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dan visi sebuah kelas, sebuah sekolah yang perlu ada untuk menentukan arah tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Terutama yang wali kelas
dasar penerapan kedisiplinan bagi siswa. Kenapa bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Karena manusia itu cenderung secara psikologis tidak mau diatur. Tapi kalau dia sudah meyakini sebuah kebenaran, maka dia mau melakukannya. Maka namanya keyakinan kelas. Ini contohnya Bapak Ibu, terutama yang wali kelas nanti bisa dipraktekkan. Kalau kita membuat peraturan kelas, maka bahasanya misalnya kembalikan barang ke tempatnya, itu peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Tapi yang mau kita bangun adalah keyakinan kelas. Apa? Bertanggung jawab, saling menghormati, komitmen, kemudian menghormati orang lain, berempati, kesehatan, keamanan. Nah itu kita bangun keyakinan kelas kita bersama-sama. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita lakukan dengan penuh kesadaran diri secara bersama-sama. Apa yang pertama? Bertanggung jawab, misalnya. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, saling menghormati itu bisa diganti dengan menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian berempati, artinya pokok-pokok nilainya itu kita sepakati, kita lakukan. Sehingga nanti kalau siswa ada kesalahan apa, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang kita buat. Saya kira cukup Bapak Ibu. Nanti saya kirim filenya di grup Informas. Bapak Ibu bisa kembali membaca lagi apa yang saya sampaikan ini, PPT ini. Di materi dihajar dua antara tadi, yang pertama adalah kita sebagai guru berpihak pada murid, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid dengan yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita dalam mendisiplinkan siswa, mari kita coba hindari posisi kita sebagai pendukung dan sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi ini ya pendukung dan pembuat orang merasa bersalah itu coba kita hindari. Rekomendasinya adalah berposisi sebagai manajer dengan membuat siswa memiliki motivasi internal untuk perbaikan diri. Itu mendisiplinkan siswa, tapi psikologi siswa tidak rusak karena tindakan pendisiplinan kita. Siswa tidak menjadi rendah diri, siswa tidak merasa dirinya orang yang buruk. Dari materi-materi ini kita disadarkan kembali bahwa sebagai guru, kerjaan kita itu bukan kertas, bukan dokumen. Pekerjaan kita adalah manusia. Yang kita kembangkan adalah manusia. Maka harus dengan cara-cara yang memerdekakan, dengan cara-cara yang tidak merusak psikologisnya, dengan cara-cara yang membuat dia menjadi lebih membangun. Contohnya Bapak Ibu, waktu kami diskusi begini, ada siswa yang sekolah itu peraturannya pakai sepatu hitam, ada siswa yang pakai sepatu warna pink. Nah, sama gurunya kemudian dihukum, suruh melepas sepatu sehingga nggak pakai sepatu. Nah, tindakan seperti ini tidak berpihak, bukanlah tindakan yang berpihak pada murid. Terus kita bertanya dengan fasilitator, kalau begitu bagaimana misalnya Pak pendisiplinan yang berpihak pada murid? Dia memakai sepatu yang berbeda warna putih atau biru misalnya, ya suruh lepas sepatunya. Pilihannya dua, orang tuanya telepon suruh mengantarkan sepatu yang hitam, atau sekolah menyediakan sepatu hitam. Kalau sekolah kita mensyaratkan anak pakai sepatu hitam, maka sekolah harus punya cadangan sepatu hitam. Jadi kalau dia pakai warna biru suruh lepas, kita pinjami sepatu sampai pulang sekolah. Nah itu kebijakan yang berpihak pada murid. Terus dipinjami. Terus saya bilang begini, Pak, itu bagus saja, tapi menurut saya tidak semua sekolah bisa menyediakan koleksi sepatu kan? Atau mungkin solusinya bisa begini Pak,
bagus. Jadi anak kelas 12 sudah lulus, sepatunya nggak dipakai, dan sudah tidak muat, disumbangkan ke sekolah. Nanti dalam rangka pendisiplinan sepatu misalnya, dia suruh melepas, dipinjami oleh sekolah. Tidak harus sekolah beli, maksudnya kan banyak cara-cara yang lain. Nah Bapak Ibu, ini contoh-contoh bagaimana kebijakan yang berpihak pada murid. Pakai sepatu biru kita suruh lepas dan tidak bersepatu, berarti kita telah mengeluarkan sesuatu dari kelompoknya, karena yang berbeda. Kalau pakai sepatu kan, itu sudah mendukung psikologisnya dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh bagaimana pendisiplinan dan kebijakan yang berpihak pada murid. Saya kira cukup.